Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Turkan Amroni, NIM 192111051. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai salah satu tokoh tafsir di era modern, yaitu Muhammad Al-Ghazali. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang biografi beliau. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang kerangka berpikir Muhammad Al-Ghazali mengenai Al-Quran. Di dalam artikel yang ditulis oleh Abad Badruzzaman yang berjudul Beberapa Pemikiran Tafsir Muhammad Al-Ghazali, disebutkan bahwasanya Muhammad Al-Ghazali itu menyatakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci komprehensif yang tidak mungkin dilepaskan dari diskursus kehidupan beragama dan bermasyarakat, karena ia sanggup merespon segala bentuk dinamika masyarakat yang terjadi pada setiap zaman. Kemudian di artikel tersebut juga dituliskan tentang beberapa poin yang ingin ditegaskan oleh Muhammad Al-Ghazali ketika berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu yang pertama, Al-Quran adalah kitab komprehensif, sumber utama bagi kebudayaan, pengetahuan, dan keilmuan, di mana di dalamnya ada suatu kesatuan dan kepaduan maksud. Menurutnya, ketika Al-Quran berbicara tentang semesta misalnya, pada saat yang sama ia sedang membangun pondasi akidah dan membangun akhlak mulia. Dengan membaca semesta, kemudian dibuktikan dengan realitas dan sejarah, maka akan membawa pada iman, kemudian mengantarkan pada tauhid, dan saat itu pula dibarengi dengan membangun akhlak. Kemudian poin yang ingin ditegaskan beliau yang kedua yaitu memahami sunnah ijtimaiyah. Sunnah ijtimaiyah di sini adalah suatu aturan baku dan konstan yang berlaku pada ranah sosial kemasyarakatan, yang kemudian diintrodusir dan diperintahkan oleh Al-Quran untuk dicermati, dipelajari, dan dipedomani manusia dalam kehidupan mereka. Untuk mendapatkan pemahaman tersebut diperlukan pembacaan yang teliti dan mendalam atas ayat-ayat Al-Quran, serta pengamatan yang jeli terhadap jejak langkah umat terdahulu. Berbekal pemahaman tersebut, maka diharapkan mampu melakukan perubahan sosial dan menciptakan iklim kehidupan yang kondusif. Di poin ketiga yang ingin ditegaskan oleh Muhammad Al-Ghazali, yaitu memahami teks sejalan ruh kekinian. Ambil contoh, misalnya tentang besi dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25. Nah, pemahaman awal tentang ayat ini adalah bahwa Allah telah menciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan dalam membela agamanya. Tujuannya jelas, yaitu mempergunakan besi tersebut dengan menjadikan pedang atau tombak untuk membela agama Allah. Namun kata besi jika diartikan dalam nafas kekinian tidak lagi hanya identik dengan pedang atau tombak, melainkan juga sekarang itu ada disediakan tank tempur, kemudian kapal perang, dan peralatan perang canggih lainnya. Kini membela agama Allah bukan lagi dengan tombak atau pedang, melainkan dengan peralatan perang modern itu. Poinnya keempat, menangkap makna Al-Quran secara utuh dan menyeluruh. Kemudian poin yang terakhir yang ingin ditegaskan oleh Muhammad Al-Ghazali saat berinteraksi dengan Al-Quran yaitu berbeda pendapat bukan berarti berbeda agama. Lalu di dalam buku karya Amir Faisal Fat yang berjudul The Unity of Al-Quran dan diterjemahkan oleh Nasiruddin Abbas,
mengatakan bahwasanya Muhammad Al-Ghazali meyakini bahwa Al-Quran merupakan suatu kesatuan yang saling mengikat. Ayat-ayatnya memuat topik yang spesifik. Ayat-ayatnya yang membahas satu tema juga saling melengkapi dan menyempurnakan. Dan di sisi lain, ia juga meyakini bahwa setiap surat itu menggambarkan adanya kesatuan tematik yang saling berhubungan dengan yang lain. Laksana tubuh yang anggota-anggotanya saling menyatu, tidak bertentangan dan tidak bercerai-berai. Selanjutnya, dengan berkeyakinan bahwa Al-Quran itu suatu kesatuan, Muhammad Al-Ghazali itu menegaskan bahwa susunan dan urutan ayat dalam surah Al-Quran juga merupakan suatu kesatuan yang kokoh, akurat, dan serasi, mengingat ia sepenuhnya didasarkan atas petunjuk wahyu. Beliau mencontohkan semisal tentang surah An-Nasr dan surat Al-Kafirun. Surat An-Nasr termasuk surat terakhir yang diturunkan di Madinah, sedangkan surat Al-Kafirun itu adalah surat pertama yang diturunkan di Mekah. Jadi antara surat An-Nasr dengan Al-Kafirun itu terdapat jarak sekitar 20 tahun. Nah, surat Al-Kafirun itu diturunkan ketika Islam masih baru dan terasing, susah payah dalam berdakwah, serta dihadang oleh sengitnya permusuhan orang kafir. Ia juga membawa misi untuk membentengi pondasi dan membangun tauhid. Sedangkan surat An-Nasr itu diturunkan untuk memberi kabar gembira dan berita pertolongan yang akan datang dari segenap penjuru. Para kabilah yang awalnya menolak Islam kemudian berduyun-duyun masuk Islam, sementara Nabi Muhammad SAW sudah bersiap kembali ke hariban Allah dengan istighfar dan tasbih setelah menghabiskan umurnya untuk jihad di jalan Allah. Menurut Muhammad Al-Ghazali, kedua surat ini itu saling melengkapi. Yang pertama menggambarkan masa menanam benih, sementara yang kedua atau surat An-Nasr menggambarkan masa memanen. Menurutnya lagi, antara dua surat tersebut terdapat kedekatan makna, walaupun keduanya dipisahkan oleh rentang waktu yang sangat panjang ketika diwahyukan. Selanjutnya, Muhammad Al-Ghazali juga menjadikan prinsip kesatuan tematik Al-Quran sebagai dasar pembaharuan pemikirannya. Menurutnya, ada 5 tema pokok yang terkandung oleh Al-Quran, sebagaimana yang dituliskan Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Muhawirul Khamsati lil Qur'anil Karim, yaitu yang pertama tentang keesaan Allah, kemudian kedua semesta adalah dalil wujud keberadaan Allah, kemudian kisah-kisah Qur'ani, bangkitan dan pembalasan, serta pendidikan dan pembentukan hukum. Dan kelima tema ini sebenarnya ditujukan untuk saling menopang dan menguatkan topik utama Al-Quran, yaitu tauhid. Adapun dalam penafsirannya, Muhammad Al-Ghazali menjadikan prinsip kesatuan tematik surah Al-Quran sebagai dasar tafsirnya. Dengan kerangka berpikir yang demikian, Muhammad Al-Ghazali telah mengaplikasikan prinsip-prinsip yang dipegangnya tersebut dalam suatu bentuk karya penafsiran utuh Al-Quran, yaitu karyanya berjudul Kitab Nahwu Tafsir Maudu'i li Suwaril Qur'anil Karim. Begitulah sedikit gambaran mengenai kerangka berpikir salah satu tokoh tafsir, yaitu Muhammad Al-Ghazali, mengenai Al-Quran. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.